Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adrian Hidayat dengan NIM 21052030. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan terkait modul ajar kurikulum Merdeka. Pada modul ajar kali ini saya mengambil tema yaitu penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dengan alokasi waktu yaitu 3 jam pelajaran kali 40 menit untuk satu kali pertemuan. Modul pembelajaran kali ini yaitu fase D kelas 8. Untuk capaian pembelajaran pada modul kali ini, yang pertama itu peserta didik mampu mengidentifikasi keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, dan menerima keberagaman dan perubahan budaya dalam kehidupan bermasyarakat tingkat lokal, nasional, dan global. Yang kedua itu peserta didik mampu memahami pentingnya pelestarian tradisi, kearifan lokal, dan budaya untuk mengembangkan identitas pribadi, sosial, dan bangsa. Yang ketiga itu peserta didik mampu menumbuhkan sikap tanggung jawab dan berperan aktif menjaga kelestarian praktik tradisi, kearifan lokal, dan budaya dalam masyarakat global. Untuk profil pelajar Pancasila pada modul ini yaitu berkebinekaan global. Model yang digunakan dalam pembelajaran kali ini yaitu game-based learning. Metode pembelajarannya yaitu diskusi, presentasi, eksplorasi, permainan, dan ceramah. Tujuan dari pembelajaran pada modul ini yang pertama itu melalui video animasi, peserta didik dapat mengidentifikasi faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Yang kedua itu melalui game menyusun puzzle, peserta didik dapat menganalisis dengan menyusun daftar secara lengkap, menyajikan laporan, dan menghargai perbedaan faktor penyebab keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Untuk kegiatan pembelajaran dalam modul ini, yang pertama itu kegiatan pendahuluan atau kegiatan awal selama 35 menit. Yang kedua itu kegiatan inti selama 70 menit. Dan yang terakhir itu kegiatan penutup selama 15 menit. Selanjutnya itu untuk asesmen dalam modul ini, yang pertama itu kompetensi yang dinilai. A. Kompetensi sikap yang menunjukkan kemandirian, kreativitas, dan sikap berkebinekaan global. B. Kompetensi pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis faktor penyebab dalam keberagaman masyarakat Indonesia. C. Kompetensi keterampilan, kemampuan kerja dalam kelompok serta kemampuan menyampaikan gagasan dengan tepat oleh peserta didik. 2. Bagaimana asesmen dilakukan? A. Penilaian sikap dilakukan dengan teknik observasi atau mengamati sikap peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. B. Penilaian pengetahuan dilakukan dengan cara tes tertulis. Yang C yaitu penilaian keterampilan diukur melalui kinerja di dalam kegiatan kelompok peserta didik. Berikut lembar dari penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat kita lihat pada layar ini. Selanjutnya itu untuk media yang digunakan dalam pembelajaran dalam modul kali ini, yaitu yang pertama itu ada video animasi, dan yang kedua itu game menyusun puzzle. Mari kita lihat bentuk video animasi yang digunakan dalam modul pembelajaran kali ini. Di Indonesia terdapat banyak keragaman, misalnya suku bangsa, bahasa, agama, dan budaya. Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya keragaman dalam masyarakat Indonesia. Beberapa faktor yang dimaksud seperti berikut. 1. Letak strategis wilayah Indonesia. Letak Indonesia sangat strategis, yaitu berada di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga berada di antara benua Asia dan benua Australia. Letak strategis tersebut menjadikan Indonesia berada di tengah-tengah lalu lintas perdagangan. Para pedagang dari berbagai negara datang ke Indonesia. Mereka membawa agama, adat istiadat, dan kebudayaan dari negaranya. Faktor yang kedua, kondisi negara. Nah, mungkin itu video animasi yang digunakan dalam pembelajaran kali ini. Selanjutnya yaitu ada media satu lagi yaitu game menyusun puzzle. Mari kita lihat bagaimana bentuk dari game puzzle tersebut.
Nah, berikut game puzzle yang digunakan dalam pembelajaran kali ini. Dapat kita lihat di layar gambar yang digunakan untuk game puzzle tersebut. Nah, pada gambar ini sudah terdapat garis-garis yang nantinya akan dipotong oleh guru. Lalu potongan-potongan gambar tersebut nantinya akan berbentuk kepingan puzzle. Jadi kepingan-kepingan tersebut nanti guru akan membagikannya kepada peserta didik. Lalu guru menginstruksikan peserta didik untuk menyusun potongan-potongan puzzle tersebut sehingga terbentuk gambar yang utuh dan pas gitu dan benar. Nah, jadi dari gambar yang sudah pas tersebut, nanti peserta didik akan menganalisis makna dari gambar tersebut. Misalnya gambar yang pertama yaitu posisi silang Indonesia. Jadi posisi silang Indonesia ini tentunya akan berdampak kepada keberagaman yang ada di Indonesia karena posisi silang ini menyebabkan para pedagang di seluruh dunia mampir ke Indonesia sehingga tersebarlah semacam agama, budaya, dan lain-lain sehingga di Indonesia terjadi keberagaman. Nah, nanti itu yang akan dianalisis oleh peserta didik. Untuk gambar kepingan puzzle tersebut nanti kalau telah tersusun nanti peserta didik akan menempelkannya pada kertas manila, lalu dihias sebagus mungkin. Setelah itu peserta didik diminta oleh guru untuk mempresentasikannya ke depan kelas. Nah, nanti kelompok yang melakukan presentasi akan ditanggapi oleh kelompok lain dengan kritik, saran, pertanyaan, dan lain-lain. Setelah presentasi dilakukan, nanti guru akan menilai. Jika ada kelompok yang paling bagus, nantinya guru akan memberikan apresiasi, dan kepada kelompok yang lain nanti guru akan memberikan saran dan masukan jika ada kekurangan. Selanjutnya yaitu dalam modul kali ini terdapat juga LKPD. LKPD yang digunakan dalam modul pembelajaran kali ini terdapat dua jenis. Yang pertama yaitu ada LKPD individu, dan yang kedua yaitu ada LKPD kelompok. Nah, nanti LKPD tersebut akan dikerjakan oleh peserta didik sesuai dengan petunjuk penggunaan yang telah disampaikan oleh guru. Nanti peserta didik akan mengerjakan dengan secara sungguh-sungguh dengan waktu yang telah ditetapkan. Selanjutnya dalam modul ini juga terdapat bahan ajar. Selain itu juga terdapat bahan bacaan untuk guru dan bahan bacaan untuk peserta didik. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan terkait modul ajar pembelajaran kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.